Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farudin dengan NPM 22-1040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental, mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Hukum menurut para ahli. Aristoteles pernah berkata bahwa hukum itu adalah kumpulan yang bersifat teratur, namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Selanjutnya adalah F.M. Amin Nasution pernah berkata bahwa kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Selanjutnya adalah dari J.C.T. Simorangkir, yaitu adalah peraturan yang bersifat memaksa. Untuk materi yang akan saya bahas terdapat 6 poin. Yang pertama adalah pengertian sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, berasal dari negara mana sistem hukum Eropa kontinental. Dan ketiga, sumber hukumnya. Yang keempat, ada asas-asas yang berlaku. Yang kelima, ada karakteristik. Dan yang keenam, ada contoh produk hukum yang ada di Indonesia. Hukum sivil atau yang disebut civil law atau yang bisa dikenal dengan Romano-Germanic legal system adalah sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, kemudian disebarkan ke negara Eropa yang dijajah pada daerah jajahannya. Sistem hukum Eropa kontinental disebut juga sebagai hukum Romawi karena sistem hukum Eropa kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran Romawi, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Justinus yang memerintah Romawi pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 Masehi. Dalam sistem hukum Eropa kontinental ini dikenal dengan Adagium 1 yang berbunyi bahwa tidak ada hukum selain undang-undang, atau dengan kata lain merupakan undang-undang itu sendiri. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang dibentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Justinus pada abad pemerintahan 6 sebelum Masehi. Dan contoh-contoh negara yang pernah menganut sistem hukum Eropa kontinental ini adalah Inggris, Afrika Selatan, Belgia, Swedia, Selandia Baru, Rusia, dan Belanda. Selanjutnya adalah sumber hukum sistem Eropa kontinental. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, contohnya ada DPR atau yang disebut status. Yang kedua adalah peraturan-peraturan hukum atau regulation yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah didapatkan oleh undang-undang peraturan hukum administrasi negara. Yang poin ketiga ada kebiasaan-kebiasaan atau custom yang telah hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat besar. Untuk yang selanjutnya adalah asas-asas yang berlaku dalam sistem hukum Eropa kontinental. Sebelumnya, asas-asas itu merupakan hukum karena memperoleh kekuasaan yang mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis. Asas-asas sistem hukum Eropa kontinental adalah 1. Asas lex superior derogat legi inferiori, di mana asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contohnya di mana undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan adanya peraturan daerah dan peraturan provinsi atau peraturan-peraturan yang lainnya. Yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generali, di mana asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori. Sederhananya di mana asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Contohnya di mana ada undang-undang yang disahkan pada tahun 2010 dan diperbarui pada tahun 2022, maka itu kita akan memakai atau menggunakan peraturan yang lebih baru ketimbang peraturan yang lebih lama.
Untuk yang selanjutnya adalah karakteristik sistem hukum Eropa kontinental. 5 karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental atau sistem sivil law ini adalah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Yang pertama adalah adanya kodifikasi. Apa sih adanya kodifikasi itu? Adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Yang kedua adalah hakim tidak boleh terikat kepada presiden. Terikat ke bagaimana sih? Yaitu tidak boleh menjadi sistem hukum yang terutama karena penganut sistem sivil law ini adalah memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan yang hakim terdahulu, di mana pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Yang ketiga adalah sistem peradilan yang bersifat instruksional, di mana sistem ini mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan atau memutuskan perkara, di mana hakim ini aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti, yaitu bukti sebagai menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum sivil law ini berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap beserta peristiwa yang dapat dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dari hakim dan kejujuran. Untuk poin yang terakhir adalah contoh produk hukum yang ada di Indonesia dari sistem Eropa kontinental. Contohnya adalah pembukuan, yaitu di mana adanya undang-undang dibentuk oleh legislatif atau status, yaitu di mana menurut sistem hukum Eropa kontinental bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang. Dan terakhir lagi contohnya adalah pembukuan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen atau pembimbing mata kuliah pengantar hukum Indonesia kami, yaitu Ibu Sintiana Rasmi. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.